Giba, Ya, Ari Gana, oke. Akira. Rian Diaji, SNH. Nah, Udah pas lama nggak ini, udah lama nggak podcast. Udah berapa bulan sih gua kira-kira ya? sebulan lebih lah UAS. Iya sih kayaknya 2 bulan ya. Jadi kita mau gibahin apa nih enak ini Kak? Dosen Hmm, mungkin? Apa bukan dosen sih, lebih ke kuliah online, ke zaman kuliah online uh, sama apa namanya? Dosen-dosennya jadi gimana pas kuliah online? jadi gimana sih abang? Ada apa sih? Kok bisa sampai dosen dibilang kejam begitu? Chaos. Bagaimana? Gini ya, gua keluhan sebagai mahasiswa aja lah, mahasiswa di salah satu universitas di Jogja. Jadi eh, dosen itu pas kuliah online itu nggak enaknya gimana ya? Ada beberapa dosen yang ngajarnya tuh sama kayak di kelas. Hmm. Dia itu nyampein materi enak, asik juga. Hmm. Tapi ada satu dosen yang dia itu datang nongol cuma ngasih tugas. Jadi menurut Anda sendiri gitu ya, ini dosennya kurang gitu Iya. ya, kurang sebagai apa namanya? Sebagai tenaga Sebagai pengajar. tenaga pengajar gitu kan. Iya, tapi lu bisa nggak usah so formal anjing. Kan buat mengikuti gitu kan ya. Biasa aja anjing. Prosedur ini. Iya, coba-coba kalau lu gimana cerita lu kalau pas kuliah online? Jadi gimana ya? Pas gua itu ada suatu ketika gua itu di apa namanya? eh Bos. istilahnya tuh kayak kayak gua eh dosen gua tuh banyak yang namanya Ya, apa? ngide, suka ngide. Ngide itu gimana tuh? Ada, cuman gak pernah ngabarin kalau ada tugas gini-gini segala macam, semuanya di gak ada yang ngabarin, gak ada yang ini, gak ada yang ngurus, terutama gitu. Ada Dan badan tapi nggak ada jiwanya gitu. iya, jadi Anjir. istilahnya cuman muncul Muncul sudah, tak udah gitu ya. cuman kayak kayak kita nge-add dia di grup Cuma cyber. jadi cyber. Ya cuma nyimak doang gitu. Heeh. Harusnya kita yang nyimak, dia malah nyimak. Kalau kayak gitu sih gua ada pertanyaan. Sebenarnya yang belajar itu gua apa dia sih? Jadi bener juga sih. Coba-coba gue mau tahu juga kalau masalah nilai itu gimana, masalah nilai. Lu udah UAS juga kan? Udah. Nah, gimana kalau nilai coba? Dosen gimana pas ngasih nilai? Apa kejam? Jadi Apa begini. bener? Jadi begini. Gue punya cerita. Ya. Gue punya cerita. Dosen TOEFL gue. Gimana tuh? Tuh dosen TOEFL gue itu kalau gue bisa bilang tuh kayak ya baik, ada, cuman gak dimasukin grup kan, emang ya grup untuk anak-anak gitu kan, ada. Cuman entah kenapa gue ngerasa ya dia tuh malesnya bagaimana. Gimana? Jadi gini, tugas dikasih, tugasnya itu cuma disuruh bikin kalimat 10, dan itu cuma pakai partikel basic, do, does, did, pokoknya past tense, perfect tense, gitu-gitu semua. Bentar, itu TOEFL apa bahasa Inggris SMP SMA? Nah, bentar, gue belum selesai. Oke. Habis itu, ya, dia itu ngambil soal UAS, UTS dari Google. What the? Jangankan Google, really.co.id. Jangan sebut merah. Nah, Pokoknya satu website yang dia itu jawaban bagi anak sekolahan kalau misalkan lagi buntu ya, nggak dapat jawaban. betul. Udah itu aja. Kalau misalkan nilai gimana, nilai? Oh, nilai alhamdulillah bagus, cuman gimana ya? Karena apa gitu? Karena ada sebuah kendala dari diri guanya. Jadi ada yang bagus, ada yang ya biasa aja, standar. Kendala anak muda bukan? Iya betul. Males. Hah?
Pemalas. Jadi Ya, males. bisa dibilang pemalas. Ya, gua juga sih. Tapi gini. Nilai UAS. Di kira-kira itu ya. Ah, biasa-biasa aja ya. Jadi menurut lu ini kan masalah kuliah online juga ya. Nah, apa namanya? Performa dosen menurut lo menurun atau naik? Menurun. Jujur menurun. Karena gini, kebanyakan dari kita itu gak ada yang bisa mengerti materi ketika tidak dijelaskan secara langsung. Kita orang Indonesia, kita itu orangnya paling males baca buku. Catat. Fakta. Kalau nggak baca buku paling kita belajar ya otodidak gitu ya, belajar sendiri. Karena kita basically aja gini, kita beli HP aja, kita nggak ada yang baca manual ya kan, cara pemakaiannya gimana, kita nggak ada. Kita tuh nyoba otodidak. Sebenarnya kalau misalkan lu bilang lu nggak bisa belajar otodidak, lu buka HP dari kotak nih, baru pertama kali buka smartphone, kita nggak baca dulu, langsung pakai otodidak itu boy. Maka dari itu, jadi kita udah basicnya itu belajar otodidak. Jadi ya gue tidak bilang yang suka baca buku itu ya pemalas ya, bukan begitu. Kalau ya suka baca buku ya suka baca buku gitu. Masih ada yang suka baca buku. Coba ini gue mau coba lu gibahin salah satu dosen yang kira-kira paling lu apa namanya, yang paling performanya jelek lah. Performanya jelek kayak tadi dosen TOEFL gue. Ya oke sih, udah cukup sih dari ceritanya ya. Iya. Coba kalau gue nih mau gibahin salah satu dosen yang banyak dibenci mahasiswa. Kenapa? Dan sampai apa namanya dikasih bintang 1. Apa kan ada penilaian dosen nih. Jadi pas bagian kita mau lihat nilai. Nah itu sebelum kita bisa lihat nilai, pertama kita harus kasih penilaian dulu ke dosen. Istilahnya kayak kuesioner dosen ya. Mungkin beda gitu ya, kayak orang-orang yang lain gitu kan. Ada kendala juga sih pas gua ngisi ini. Kenapa? Internet? Bukan. Apaan? Awalnya gua nggak paham. Gua kira apa kesan pesan itu sama dosen favorit sama dosen apa yang paling disiplin dalam menjalankan peraturan itu beda. Gak harus diisi. Ternyata harus diisi. Jadi beberapa hari itu gue bingung kan, kok nggak bisa gue mau cek nilai gimana, pusing gue. Akhirnya ya udah gue coba aja kan, iseng. Ketik apa, gue pilih dosen favorit gue sama dosen yang disiplin apa ngajarin kita. Ternyata baru bisa dilihat nilai. Balik ke topik. Kalau bukan balik ke topik sih, balik ke gibahan. Kalau dosen gue ini tuh bener-bener gak ada adab, gak ada otak beneran dah. Jadi kan kalau gue nggak tahu nih di kampus lu pada atau di lu ada kayak gue atau enggak, ada aplikasi. Jadi gue bisa ngecek presensi, ngecek nilai, sama ngecek IPK gue kan. Lu ada nggak? Ada kan. Aplikasi atau website? Aplikasi atau website? Website. Website. Kalau gua aplikasi HP, Pak. Canggih kan kampus gua? Kampus lu itu jangan terbawa sensor sih. Ini kalau dosen gua itu dia itu jadi selama pertemuan itu dia nggak pernah ada. Dan susah banget buat dikontak sama mahasiswa. Dan pernah kan dikontak sama mahasiswa banyak banget karena dia apa namanya, kita mau kuliah nih, tapi dia malah balasnya tolong ngechatnya satu-satu aja karena apa, ngechat tuh perwakilan aja gitu loh. Karena ya rame HP-nya. Gini loh. Lu di chat satu-satu aja kagak ada yang balas. Kasihan. Woi, kuping orang. Emosi gua. Karakteristik gua emang emosi, Pak, kalau di sini, Pak. Iya, cuman kasihan kuping orang gitu kan ya. Kalian tuh yang punya kuping gitu kan ya. Mohon maaf ini temen gua tuh susah buat dibilangin gitu. Bacot admin. Makanya. Ini apa? Terus ya ini dia inti daripada yang parah-parah sih. Dia datang itu sekali-sekali gaib. Sekali datang cuma ngasih tugas, kita mau nanya susah. Gue ngecek presensi,
masih 2. Gimana ya? Dia kayak kalau kita lihat ya, dia nggak mempedulikan absen. Nggak mempedulikan absen ya. Jadi kayak dia juga bilangnya, ngaku-ngakunya nilai tugas itu dijadiin buat nilai absensi juga, presensi kita. Cuman nggak mungkin sih. Itu dia. Itu yang bikin gue jadi kesel sama nih dosen. Gue nggak bakal sebut nama dosennya karena ya menjaga privasi dosen juga. Gue walaupun jahat, gue masih punya hati nurani. Jangan merusak itu. Nah, jangan. Gue nggak mau merusak nama baik, gue nggak mau kena pasal. Kita main aman aja. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman gue kayaknya pada tahu sih siapa pastinya. Ya, kalau teman-teman lu kan masalah kita yang denger ini kayak endingnya lucu sih. Ini apa? Satu kan kalau gue kan kelas ya. Karena ya gimana ya jelasinnya? Ya belum ada penjurusan lah. Itu dapat B. Jauh. Gue lucu juga sih. Gue lucu bagian sini. Tapi di satu sisi gue seneng. Kenapa? Satu sisi seneng, satu sisi kesel. Satu sisi seneng karena gue mesti ngulang di mata kuliah ini. Ya walaupun ya anak-anak juga, kalau misalnya gue dengar cerita dari anak-anak kan tentang dosen ini, dia itu strict banget, nggak boleh telat. Telat 1 menit pun nggak boleh. Padahal di kampus itu diterapin telat maksimal 15 menit. Terserah dosen sih. Ada dosen gue yang maunya minta maksimal telat 30 menit, ada yang maksimal 15 menit, ada yang maksimal 20 menit. Terus? Kalau dosen ini cerita dari teman-teman gue, ada tingkat gue juga, dia dapat dia gak boleh ada namanya telat sampai telat sampai semenit pun gak boleh. Iya. Bahkan ada satu temennya dia, dia itu 2 kali telat 5 menit, mata kuliah itu dia ngulang. Kejam gak? Kejam. Tapi ternyata di sini gue tahu ada yang lebih kejam lagi. Kenapa tuh? Tapi masalah nilai di sini. Kenapa? Oh, masalah nilai sekarang. Iya, kalau masalah nilai, jadi ada satu dosen di mana gue udah full ngerjain dan gue ngerjain UAS itu tanpa plagiat. Ya walaupun gini loh, bedakan tempat nyari referensi sama plagiarisme. Nah, gue jadi nyari referensi banyak-banyak emang ya, karena emang buat makalah UAS gue. Basically emang wajib, karena emang tugas. Daftar pustaka pun juga. Endingnya gue dikasih C, padahal gue masih ada data presensi, gue masuk 12 kali. Nah, ada cross check, gue nggak terima, langsung gue ngomong kan dia buka di Google Classroom, cross check nilai. Gua tanya lah, kan di situ kan harus naruh nomor WA juga kan, biar kalau dikontak bila perlu. Ya udah, gua kasih nomor WA gua kasih data gua sama NIM gua ke dia. Sekalian sama bukti dari nggak plagiatnya gua. Dan di situ tertera 32% gua nggak plagiat. 32%. Batas maksimalnya 50%. Tapi ending gue dibilang plagiat, tapi ini dosen membawa tugas yang lain. Dibilang gue tuh sama persis ngerjain sama salah satu temen gue yang selama UTS UAS atau selama tugas itu gue nggak pernah kontak dia kecuali ngajak mabar. Nah, jadi gini, selama kadang kita diwajibkan ketika kita diwajibkan untuk namanya bikin tugas atau bikin apa, at least kasih tahu dulu gitu loh. Konsepnya adalah kita gak boleh ngikutin teman, Iya, gak boleh plagiat, gak boleh ini. Nah sekarang begini, kita online sekarang, ya kan, kita online. Apa kita bisa kita secara itu nih tidak bisa dikasih langsung tahu materi tema apa segala macam gitu, kecuali sudah tertera di kalau gue emang tertera ya. Dan kocaknya gini,
tema gue sama temen gue yang satu ini beda. Nah, tapi di fitnah, gue nggak tahu ini fitnah atau enggak gimana, gue nggak tahu pemikirannya dia ya. Ini gue juga dari kemarin pusing sampai orang tua gue juga. Ini masalahnya bahasnya ke gue juga loh. Gue dibilang, kamu nih nggak serius belajarnya, kamu nih main-main mulu, main game, kurangin lah main gamenya. Padahal ya Allah gue belajar, gue sampai ini ke tempatnya dia nih, buat apa namanya ngerjain tugas gue biar fokus, karena di rumah gue suka nggak fokus, di rumah itu terlalu berisik. Jadi gue kadang habis sholat Jumat gue lari ke tempatnya dia nih buat ngerjain tugas. Tapi lucunya ini apa ya, kalau misalkan apa namanya imbasnya ke gua dibilang gua terlalu sering main gitu karena tugas kayak gini. Anjing, gua bingung apa anda. Ya bener kan? Iya bener sih, tapi kenapa lari-lari ke itu? Udah bodo amat, bagian situ skip. Pokoknya gua langsung ke bagian dosennya ini. Dia itu emang gak ngotak ngasih nilai. Bukan cuma ke gua doang, bahkan imbasnya itu ke teman-teman gua juga, ke satu kelas. Bayangin, dari 70 mahasiswa yang dapat A itu cuma 2. Jangan heran, 70 mahasiswa gua swasta. Terus yang dapat B itu masih bisa terhitung jari. Sisanya C, D, E. Dan gua nggak yakin dia ini masukin data presensi juga ke penilaian kita. Karena kalau emang masukin data presensi, pasti ya minimal itu seminimal-minimalnya orang kayak gue ya bisa B, paling parah B, atau jangan-jangan bisa A, karena gue hafal nih dosen ya, gue selalu ngerjain tugasnya dia. Dan emang apa namanya, gue yakin juga si dosen emang kenal gue, karena emang di gue itu kalau sama di dosen, kalau ditanya gue selalu nyaut, tanya-tanya yang nggak penting gitu loh. Kayak misalkan udah pada makan, udah ini, udah itu, gue jawab. Istilahnya kayak absensi ya, absensi wajib gitu kan ya. Terus gimana ya? Ditanya, walaupun gue ditanya masalah apa namanya, masalah materi gue masih bego, karena emang dia apa namanya di mata kuliah dia itu, ini mata kuliahnya ini tuh gue emang nggak bisa karena berhubungan dengan hukum. Gue sebutin aja mata kuliahnya nggak tahu sih, nggak kena juga. Bodo amat lah, pokoknya berhubungan dengan hukum. Gitu lah. Dan notabene gue goblok di hukum dari dulu. Ya di PKN sih gue dulu, SMP SMA nggak tahu kenapa bagus, padahal gue bego banget di hafalan. Beda lah. Iya beda karena apa ya, gue emang bego di hukum karena emang basically gue editor, multimedia, video, designer, gitu loh. Jadi ya wajar, jadi ya gimana ya, sebenarnya wajar-wajar aja sih kalau misalkan gue nggak bisa. Tapi dengan performa gue kayak gini dan gimana ya, dan gue udah ngikutin ketentuan dosen, gue nggak pantas dapet C, gue nggak terima dong dapet C. Ya. Nah, gue cross check, gue lanjut lagi ke cross check ya. Gue ngerti. Terus? Gue cross check, dan di chatnya itu ada yang di classroom itu dosennya, bentar gue buka dulu ya. Ntar sambil ngiritin rokok gue. Ngerokok mulu. Bodoh asem gue, cok. Apa ya, mana? Komunikasi yang ini dah. Udah kan komplain nih, apa dia bilang itu pas gue ngasih bukti dia bilang dia nggak pakai software itu, tapi di datanya dia plagiasi gue 34% untuk UAS dan 49% link yang dipakai juga kebuka semua. Aman dong. Aman. Nah cuma sebenarnya bukan plagiasi. Kenapa tuh? UTS sama tugas ada. Terus kenapa dia bilang permasalahannya ini, kenapa tugasnya gua bisa persis sama temen gua yang tadi gua ceritain, yang nggak pernah gua ngobrol selama apa ngobrol masalah tugas, kecuali masalah game, sama waktu itu kita ngobrol-ngobrol masalah kerja sih. Itu di satu sisi gua nggak terima, dan di satu sisi gua juga kaget. Gua langsung komen, mohon maaf,
saya selama perkuliahan online saya kurang komunikasi dengan teman-teman lain untuk masalah tugas, kecuali untuk game. Nah, gue bilang lagi, jujur, saya terkejut karena tidak ada komunikasi terkait tugas UTS, bahkan UAS dengan temen gue yang ini. Udah, makasih. Gak dijawab lagi. Udah, karena gue bingung kan, kepala gue udah buyar. Gue langsung kontak temen gue yang satu ini. Langsung, bro, emang lu plagiat tugas gue? Padahal kita nggak pernah kontak loh sama UAS loh. Selama tugas loh, selama ada tugas, selama perkuliahan kita nggak pernah ngobrol masalah tugas, kecuali lu nanya ke gue, begituin. Dia bilang, lah nggak tahu, tema gue aja A, sementara tema gue B, beda jauh. Jelas, pokoknya nih temanya itu ya emang hampir mirip-mirip, tapi untuk pembahasannya itu beda banget. Secara drastis ya. Iya. Kita ngomongin secara drastis. Gue juga jadi ini dong, jadi bingung. Dan di situ gue juga apa ya? Gue gimana ya? Kayak gue doang yang berani cross check gitu loh. Iya, yang lu berani ngomong ke dosen itu juga kan? Iya. Dan ini dosen paling maaf. Paling batu. Iya. Gue udah ngomong baik-baik. Udah ini, tapi dia malah bilang apa namanya? Nilai gue aman. Dan punya gue tetap dikasih nilai aman walaupun gue plagiat. Jadi kata-katanya seakan gue harus puas dengan nilai C. Wow. Coba lu kalau di posisi gue, lu bakal puas atau enggak? Kalau misalkan performa lu maksimal? Kayaknya sih enggak kan? Siapa yang enggak? Ya untuk dosen yang gue cross check di semester ini, gue baru ini ya untuk berani cross check, karena emang di sini gue emang udah bekerja keras dan gue nggak mau kena marah orang tua gue yang dituduh gue main game, padahal gue ngerjain tugas. Gue akhirnya inilah apa? Gue beraniin diri gue buat ngadep dosen lewat Google Classroom untuk cross check. Gue cross check dua mata kuliah. Yang satu ini nggak benar, yang satu ini dia pengertian. Gue cross check karena nilai gue ketukar sama orang yang nggak pernah masuk, yang jarang masuk, yang apa namanya, yang dianggap dia itu mahasiswa nggak aktif sama dosen. Gue langsung kontak dosen gue langsung ngomong kayak gini. Bentar, gue buka WA-nya dulu ya. Jadi gue langsung ngomong, selamat siang, maaf mengganggu, saya dari ilmu komunikasi 7. Oh shit, gue nyebut, bodo amat. Ingin meminta waktunya untuk meng-cross check nilai. Kan fakultas lu nggak lu sebut, kenapa lu harus itu jurusan, Cuk. Ya kan jurusan kelas juga, Cuk. Ya udah kelas doang kan? Iya. Nah, kampus lu apa? Aman kan? Aman. Ya udah. Ini lanjut lagi ya. Terus apa, gue langsung nanya, apa nilai gue ini bener B? Apa ketuker sama orang yang nggak pernah masuk itu? Kalau emang gue dapet B, salah gue di sini, harusnya gue dapet D, typo. Gue mau nanya, kesalahan gue ada di mana? Karena presensi gue 12. Dan kelompok, ini kan tugas kelompok. Iya, tugas kelompok ya. Basically kan nilai masing-masing lah. Iya. Tugas kelompok, dan emang rata-rata pada sama, kecuali kalau emang dia itu di data presensinya kurang. Nah, dan kelompok gua ini malah dapat B. Kan? Untung nih ibu baik, langsung membalas, "Hai Arya." Gini, dia langsung bilang, "Nilai kamu B apa D?" Gue bilang, di data nilai gua D. Terus dia bilang, "NIM kamu sebelahan sama si mahasiswa ini yang jarang masuk."
Gue bilang iya bu, NIM kami atas bawah. Terus bilang bentar, terus nanya, nah mahasiswa ini udah nggak aktif ya? Gue bilang aja, gue kan gimana ya, masih gue emang deket sih sama sempet deket sama temen gue yang ini. Gue bilang aja ya masih aktif bu, cuma kalau gue lihat dia emang jarang masuk. Dia langsung nanya, ini kan mata kuliah ini ya berhubungan dengan reportase dan gue di sini jadi editornya ya. Dia nanya, program kamu apa? Gue bilang aja program gue ini. Nah terus dia nanya, produsernya siapa? Produsernya si G. Nah terus posisi gue juga ditanya kan. Gue editor di program berita ini. Dosennya langsung, oh iya ketuker. Nah gue gimana ya, walaupun dia ngomongnya teledor atau gimana, gue nggak bakal marah, gue nggak bakal kesel, karena basically emang dia yang, karena emang kesalahannya dia dan beliau kok dia sih maaf dan beliau ini meminta maaf atas kesalahannya dia. Beliau karena kesalahan input nilai dan bisa ketuker. Udah akhirnya diinfoin di grup kelas gua, NIM gua sama mahasiswa ini ketuker. Dan jadinya gua udah alhamdulillah aman gitu ya. Iya, nyokap gua awalnya ngomong kan, kok Mila kamu kayak gini sih, kamu nggak serius ya? Gua bilang ya serius, ini ketuker, ini sebentar lagi diurusin. Ternyata emang benar ketuker. Jadinya ya gua gimana ya, kalau gua nggak bakal bahas podcast ini kalau emang di kuliah online dosen nggak bermasalah, gitu loh. Dan di sini gue juga mau menyuarakan suara gue sendiri. Kalau kuliah online ini benar-benar nggak efektif, baik itu dari dosen maupun dari mahasiswanya. Coba kalau lu, kenapa mahasiswanya nggak efektif? Mahasiswanya pertama gini deh, ya kan. Gue udah ngomong malu nih, Ra. Ya. Gue udah ngomong. Kita selama belajar online kapan sih bisa efektif? Nggak efektif. Kapan kita bisa ngerti suatu materi? Nah, kalau lu bisa itu at least ya, kalau lu emang bisa orang yang tipikal orang bisa belajar sendiri ya, oke, bagus. Cuman kan beda, tiap orang kan beda. Seperti kata gue, tiap orang beda. Tapi ingat, semua orang bisa otodidak. Smartphone, apalagi ya, itu bener kata lu ya. Sama kalau dari kampus gini loh, ada keterbatasan juga kalau misalkan kampus lu itu nggak dapat kuota gratis. Nah, internetnya masih terbatas, itu susah. Gue baca ya, ada juga kayak bukan riset sih, lebih tepat itu kayak ya di berita, bener-bener berita tadi gue baca. Ada orang yang demi-demiin beli HP buat anaknya belajar online gini segala macam. Terutama gini, banyak, kalau gue lihat ya, banyak yang udah di daerah-daerah apa-apa, cuman udah disuruh belajar online karena basically emang pandemik ya. Ya, coba kalau misalkan kita sekarang kayak gitu disediakan oleh pemerintah gitu, bisa lah kita, oke lah kita bisa gitu loh, untuk namanya apa namanya, bisa lah kita belajar online secara ini. Kan sebenarnya kalau misalkan kita belajar online kayak begitu kan belum tentu fokus dan gini, apalagi gua keinget yang berita lu dia apa, emak rela beliin HP buat anaknya buat belajar online. Makanya endingnya ada tuh di berita malah main PUBG. Makanya kan anjir. Sekarang gini, kalau menurut gue ya, kalau menurut gua secara ininya nih, secara bukan grafik sih, secara ininya tuh ya emang gak bisa efektif. Karena gini, kita bisa loh, namanya kita ngumpul nih di Zoom nih sama dosen, abis itu ya kita ngilang aja gitu kemana, ke kamar mandi kayak mau ngapain kayak, atau kita mau main lanjut gitu. Tidur. Kalau kelas pagi itu gua ngalamin mulu, kelas pagi kadang-kadang gua ketiduran. Jadi ya buat gue nggak efektif aja sih kalau misalkan emang, apalagi gue dengar isu juga katanya
kuliah online mau dipermanenin. Nah, itu isu yang sebenarnya belum tentu benar dan belum tentu juga. Tapi rame loh. Hah? Tapi rame loh. Oh iya, emang rame. Iya, nggak tahu. Itu malah kata-katanya, gue bilangnya Pak atau Mas ya? Pak Nadim atau Pak Nadim. Pak Nadim ya. Soalnya gue ngikutin skin Indonesia manggil Mas Nadim. Ya, beda. Ya, beda kasta ya. Beda umur. Udah mereka masalahnya emang udah berumur sih mereka ya, sama ilmunya udah lebih tinggi. Iya. Gimana ya? Wah, nggak setujunya juga kalau misalkan untuk lanjut ya dari dosennya. Senak jidat. Betul. Mereka ada yang datang cuma mau ngasih tugas, mereka datang cuma mau apa sih, pokoknya ya mereka nyari tugas, ngasih tugas, habis itu ngilang. Nggak peduli absen mahasiswa. Kalau di kampus gue tuh ada dosen adik tingkat gue juga korban dosen ini. Untuk masalah presensinya 3, 2 tuh 3, 2 gitu segala macam. Iya, 1 close the door. Bukan botak kita. Bukan. Yang sopan dong, Lord Deddy Kobuser. Iya, Lord. Gua manggilnya botak gak apa-apa. Maksud gua gini loh, gua bukan tidak sopan ya. Maaf nih, gua kayak ntar di take down goblok kalau misalnya didengar. Kayak bentar lagi gua bakal diciduk gitu. Iya, makanya. Tahu-tahu lu dikejar, tak. Kan enggak lucu juga. Jangan. Manggilnya Lord Deddy Kobuser. Gimana ya? Pokoknya gue nggak setuju kalau misalkan emang benar-benar dijadiin permanen untuk kuliah online ini. Ini kita ngomongnya terbatas juga karena kita nggak pakai riset sih ya. Iya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi kita sama yang kita baca dari internet. Kuliah online bakal dipermanenin. Ada lagi sih kalau untuk kuliah online yang nggak dipermanenin. Gimana ya? Di saat kita gibah pasti ada pembahasan seriusnya. Nah, iya. Begitu loh. Gini, kalau untuk kuliah online, internet di Indonesia aja belum merata. Kecuali kalau misalkan kita tinggal di Amerika. Ya. Internet di sini mungkin nyala gitu kan. Di lain tempat itu bisa aja lagi ya Telkomsel. Ada yang diblokir di satu. Nah, maka dari itu kan. Iya, kan itu tandanya belum siap. Harusnya ini dulu sih, riset dulu sih. Apa negara Indonesia ini internetnya udah oke? Masa iya sih gimana ya? Bener kata Coki Pardede, kalau misalkan emang kuliah online dipermanenin, yang ada ujung-ujungnya yang anak-anak sekolahan lah ya, anak-anak sekolahan yang belum bisa begadang. Mereka terpaksa buat beli paket malam karena itu yang murah. Maaf nih Coki Pardede, gue ngambil jokes lu. Ini disclaimer ya. Disclaimer. Maknya malam-malam ke kamar ngeliatin anaknya main HP yang harusnya waktu tidur jam 1 malam kan. Set, kamu ngapain? Ujian IPS mah. Iya. Kan nggak ini Pak. Gimana ya? Nggak bisa kalau misalkan kita dipaksa untuk kuliah online, untuk mengikuti peraturan, untuk mengikuti prosedur kuliah online gitu loh. Sementara internet aja belum rata, orang-orang masih kesusahan buat beli internet, beli paket. Maka dari itu ada yang terpaksa buat beli paket malam gitu loh untuk kuliah online. Nggak tahu sih, untuk ujian lah ya. Buat ujian lah ya. Tapi nggak mungkin juga sih paket malam. Kalau nggak mungkin juga, cuman kecuali. Anjing gua bawa jokes saya terkecuali lu itu bukan ngerjain tugas sampai malam gitu, begadang, oke lah. Paket malam. Nah iya. Gua kasihannya kalau misalnya yang pagi-pagi atau siang-siang, mereka terpaksa buat beli paketan mahal-mahal. Buat belajar. Gini, ada ya gua nggak tahu, gua emang berdasarkan pengalaman aja ya. Ada orang tua yang rela ngeluarin duit berapa aja
Untuk demi orang lain, untuk anak-anak kuliah, dia itu rela ngeluarin berapa aja beli paketan. Dan ada juga orang tua yang nggak ngasih duit buat beli paketan, entah itu mereka nggak sanggup atau nggak mau ngasih anaknya paketan karena takut malah buat main game. Bener nggak? Betul. Nah, mending dipikirin lagi sih kalau gue bilang untuk itu. Sama gue mau ngasih pesan juga sih, kalau misalkan ada dosen-dosen yang ngedengerin, tolonglah gimana ya, kalau terutama buat dosen yang cuma ngasih tugas doang, kita butuh ilmu nih Pak Bu. Kita kuliah itu pasti buat nyari ilmu. Sebenarnya yang bukan dosen yang bakal gue salahin. Ini sistem pemerintahan kita dan sistem pembelajaran kita yang belum siap. Gini, kalau kita kan bukan karena sistemnya doang, karena kita darurat. Iya. Pertama darurat gitu-gitu. Nah, ini kan gue lagi komenin masalah untuk dosennya pas kuliah online sekarang ini. Iya. Dan nanti kan semester depan untuk kampus-kampus, gue dengar. Jangan asal ambil kesimpulan lu bilang, lu kagak riset, lu bla 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 bla, bacot. Ini apa? Itu kan nanti kuliah kampus-kampus itu bakal kuliah online sampai semester depan. Kita berdoa aja dulu ya, semoga di semester genap nanti kita udah bisa kuliah biasa lagi, ketemu dosen tatap muka, bisa ketemu teman-teman kita. Iya. Amin. Tadi gue ngomong apa ya, lupa gue. Cuman gini, gue baru dapat kabar juga tadi, ya kan. Kampus gue bakal dibuka Desember, sepertinya. Untuk kembali normal lagi ya. Jadi kalau misalkan Anda bilang, wah corona belum selesai, lu protes sama kampus gue. Jangan itu. Protes sama rektornya, oke? Dan rektor di kampus gue itu mitos. Ya kan? Jadi basically ya, kalau kalian mau protes ya silakan gitu kan. Cuman maksud gue begini. Mau bagaimanapun metode pembelajaran kita nih, yang gue bakal bilang ke kalian ini adalah kita itu metode pembelajarannya harus tatap muka. Mau tidak mau, enak tidak enak, harus tatap muka. Karena apa? Kita itu makhluk yang bersosialisasi, paling bersosialisasi. Pertama kita orang Indonesia, gak bakal mau kita sendiri kemana-mana. Paling ada celotehan kayak gini apa? Alah lu kalau misalkan kuliah di kampus lu juga ini kan apa? Lu juga nggak fokus kan, nggak dengerin kan, paling lu main game, main HP, bla bla bla, bacot. Kita punya cara sendiri buat nyimak. Kayak gua nggak suka nyatet orangnya. Gua lihat, gua pelajarin lagi di rumah atau pas lagi mood, tapi lebih sering lagi mood sih. Nah maka dari itu lah. Gua pelajarin dan akhirnya gua tahu. Buktinya apa? Gue bisa naik nilai grafik nilai gue, sombong dikit boy. Boleh. Sombong dikit boleh lah. Nah, lu gini loh, sama bener katanya dia nih. Gue siapa? Aji. Siapa? SNA. Nah. Udah pada tahu nama lu bangsat. Iya, maka dari itu. Terus gimana ya? Anjing kan gue. Kan lu potong jadi ini kan gimana ya? Bener katanya dia, kalau untuk protes kayak masalah kuliahnya masuk Desember, jangan protes ke kita ya. Protesnya ke rektor. Tolong. Kita tidak menampung hate speech di sini, tapi kalau mau hate speech ya silakan aja, tapi jangan mengkutuk kita. Iya, jangan. Kita jangan dikers. Udahlah, segitu aja kali ya. Soalnya udah durasinya udah lama banget sih kalau gue lihat nih, gue sambil ngelihat laptop soalnya udah 30 menit kayaknya nih. Iya. Kita kelamaan ngobrol, kalian muak loh denger suara-suara. Suara gue yang paling kalian muakin udah. Gimana penutupnya? Ya seperti biasa, Anda semua pendengar podcast Ngomong Gibah pasti sudah terbiasa dengan kami. Jadi ya, gua Esana, gua Arya Dinanda Daulay alias Akira. Ya. Jangan lupa
subscribe dan share ke teman-teman kalian, soalnya buat gue di saat gue sukses itu gue udah punya haters. Gak gitu juga. Udah punya dislike lah pokoknya. Gitu, udah gitu. Ji, mau nanya. Apa? Kasus waktu itu, apa kabarnya di kampus lu?